Temanggung, sekitaran tahun 1991. Sebuah keluarga dengan Baskoro sebagai kepala keluarga di keluarga ini dan istrinya yang bernama Sartika. Mereka mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah Romi yang berusia 16 tahun, lalu adik perempuan yang bernama Yuli yang berusia 10 tahun. Baskoro dan istrinya mempunyai usaha toko sembako di sebuah ruko kontrakan yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Waktu pun berlalu, usahanya pun cukup lancar dan sukses kala itu. Terbukti setelah bertahun-tahun mengontrak, tepatnya di tahun 1992, ia pun berhasil membeli sebuah rumah dan di tahun yang sama juga Baskoro berhasil membeli ruko yang dikontraknya. Usahanya pun semakin lancar karena rumah barunya ini letaknya lebih dekat dengan ruko tempat ia berjualan. Romi, si anak sulung, sebenarnya tidak begitu nyaman tinggal di rumah barunya ini karena bangunannya yang tua dan besar dan seolah-olah terasa seperti angker. Tapi tentunya ia pun tidak bisa melangkahi keputusan sang ayah atau Baskoro. Menurut informasi, rumah ini dibeli oleh Baskoro dari sebuah keluarga yang tengah bersengketa. Rumah ini adalah Omah Candi atau rumah peninggalan orang tua yang hartanya sedang diperebutkan oleh anak-anaknya. Tinggallah keluarga Baskoro di rumah itu. Bulan demi bulan berlalu seiring usahanya yang kini kian berkembang. Hingga mulailah terjadi sesuatu yang mencurigakan. Berawal di suatu malam, Baskoro beserta istri dan anaknya harus terbangun karena suara gonggongan anjing yang berada tepat di depan rumahnya. Dengan sedikit kesal, Baskoro pun lalu keluar ke depan rumahnya dengan diikuti oleh Romi di belakangnya. Kala itu terlihat dua ekor anjing berada di luar pagar yang masih terus saja menggonggong. Entah milik siapa anjing itu karena memang di daerah itu banyak sekali warga yang memelihara anjing. Dengan sedikit marah, Baskoro pun mengambil batu dari sebuah pot bunga yang berada di depannya, lalu ia melemparkan ke arah anjing itu hingga anjing itu pun berlari pergi. Baskoro dan anaknya Romi pun berbalik hendak masuk lagi ke dalam rumahnya. Namun langkah mereka terhenti ketika ia merasakan seperti ada remahan tanah yang mengotori telapak kaki mereka berdua. Apa sih ini? Baskoro berkata seraya mengusapkan kakinya di keset depan pintu rumah mereka. Mereka berdua pun lalu kembali masuk ke rumahnya dan kembali ke kamarnya masing-masing. Beberapa saat kemudian terjadilah sesuatu yang kali ini dialami oleh Romi. Entah kenapa, malam itu Romi menjadi gelisah kala ia mengingat dua ekor anjing yang tadi melolong di depan rumahnya. Beberapa kali ia coba tertidur, tapi selalu saja terbangun ketika hampir saja terlelap sampai akhirnya Romi pun benar-benar terlelap dan ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok kakek tua dengan rambutnya yang digulung di atas. Wajahnya biru memar dan matanya melotot. Dalam mimpinya, sosok orang tua itu seperti marah dan memegangi pundak Romi. Sosok itu mulai meraba-raba sekujur tubuhnya, semakin merendah dan merendah hingga akhirnya berhenti di kaki Romi. Seketika Romi pun terbangun dari mimpinya, tapi ia tidak bisa bergerak. Ya, ia mengalami ketindihan. Ia juga merasakan seperti ada sesuatu yang basah menggulir di telapak kakinya. Romi berdoa seraya mengumpulkan tenaga untuk menggerakkan tubuhnya. Ia pun sudah mencoba untuk berteriak sekencang mungkin, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desahan-desahan. Sampai akhirnya ia pun berhasil menggerakkan kepalanya. Matanya pun kala itu langsung menuju ke arah kakinya. Dan apa yang ia lihat kala itu sungguh-sungguh mengerikan. Ya, sosok kakek tua yang ia lihat dalam mimpinya tersebut kini tengah menjilati telapak kakinya, sembari sesaat mata dari sosok itu menatap ke arah Romi yang kini tengah ketakutan.
Ia benar-benar merasakan jilatan basah dari sosok tersebut. Romi pun lalu memalingkan pandangannya. Sekarang ia benar-benar sadar tangan dan tubuhnya sudah bisa bergerak, namun tidak dengan mulut dan juga kakinya. Kembali ia mencoba menatap ke arah sosok yang terasa masih terus menjilatinya itu, dan ternyata ada dua tangan hitam yang terus memegangi kakinya. Tangan dari sosok itulah. Robi pun kembali memalingkan pandangannya dan memejamkan matanya seraya terus berdoa dalam hati sampai akhirnya jilatan itu tak terasa lagi. Romi pun seketika langsung menarik kakinya, berlari keluar dari dalam kamarnya, namun ketika hendak menuju ke kamar orang tuanya, langkahnya terhenti kaku saat ia melihat sosok yang tengah berdiri di atas meja makannya. Sosoknya mirip anak kecil yang bertelanjang dada dengan kain sarung lusuh yang melempang di pundaknya. Sosok itu terus memandangi Romi yang masih ketakutan. Tubuhnya sulit untuk digerakkan. Perlahan, sosok anak kecil itu pun turun dari meja makan dan berjalan ke arah Romi seraya mengacungkan jari telunjuknya. Ya, sosok itu semakin mendekat. Tubuh Romi semakin lemas dan seketika pandangannya menjadi gelap. Romi pun pingsan dan terbangun di keesokan harinya. Ibunya pun bingung mendapati anaknya tidur di lantai. Lalu ia pun bertanya kepada Romi. Ia pun menjelaskan apa yang sudah ia alami semalam dengan wajahnya yang pucat. Nampak Romi mengalami shock. Ia sakit hari itu. Romi yang sakit akhirnya pun tidak masuk sekolah hari itu, dan singkat cerita pagi pun berjalan seperti biasa. Baskoro, sang ayah mengantar Yuli berangkat ke sekolah dan setelah itu langsung pergi ke toko, sementara sang ibu menunggui Romi di rumah yang sakit. Singkat cerita, sekitar pukul 11 siang, sang ibu pun keluar dari dalam kamar dan setelah tahu Romi tengah tertidur pulas, ia pun hendak menyapu. Sedari pagi ia belum sempat beberes rumah karena sibuk mengurus keluarganya. Sang ibu pun mulai menyapu ruangan demi ruangan. Akan tetapi ia heran ketika ia masuk ke dalam kamar Romi, di lantainya kala itu banyak ditemukan bercak-bercak tanah basah. Baunya wangi, tapi wanginya aneh. Ia pun segera keluar untuk mengambil alat pel dan hendak membersihkannya. Namun ketika ia sampai di kamar, bercak itu seketika hilang tak berbekas. Ia yang heran pun langsung memeriksa tangannya yang tadi sempat menyentuh bercak tanah itu, dan benar masih berbekas tanah kecoklatan dan bau wangi di jari telunjuknya. Dan pada saat yang bersamaan, seketika tengkuknya pun terasa dingin, seolah-olah ada seseorang yang meniupnya. Sang ibu pun langsung bergegas keluar dari ruangan itu, lalu mencoba menenangkan diri di dapur sambil meminum air putih. Ia berpikir, apa gerangan yang terjadi? Dan lamunannya itu pun terhenti oleh suara orang yang masuk ke rumah. Nampaknya itu adalah Baskoro, sang suami, yang langsung menuju meja makan. Beberapa saat kemudian, Baskoro pun memanggil Sartika, sang istri. "Bu, kesini. Ini nasinya kok udah bau basi ya?" kata dia dengan agak kesal. Setelah diperiksa memang benar, nasinya sudah bau dan agak berlendir, padahal tadi baru saja ia masak. Tadi pagi bahkan sempat dimakan untuk sarapan juga oleh Baskoro dan keluarganya. Padahal beras mahal ini loh Bu, kata Baskoro kepada istrinya. Baskoro pun langsung memanggil Supri, sang supir pribadinya yang tengah merokok di teras depan rumah, untuk membeli nasi bungkus di warung sekaligus menjemput Yuli pulang sekolah. Namun ketika Supri hendak berangkat, tiba-tiba saja ia berteriak. Baskoro dan istrinya pun sontak langsung keluar untuk memeriksa. "Pak, ada ular besar Pak, besar sekali Pak di dalam mobil," kata Supri dengan wajah ketakutan. Baskoro yang penasaran pun langsung memeriksa dari arah luar, dan benar saja kala itu ia mendapati ada ular weling yang tengah melingkar di kursi depan bagian penumpang. Baskoro pun segera menyuruh Supri untuk berangkat dengan sepeda motor, sementara ia memanggil warga sekitar untuk menangani ular. Sartika, istrinya yang ketakutan itu pun terlihat menjauh dari mobil, dan tak lama kemudian datanglah beberapa warga yang membantu. Tapi ketika dilihat, ular itu kini sudah tidak ada.
Sartika, istri Baskoro sebagai orang yang satu-satunya sedari tadi berada di sekitaran mobil, mengaku tak tahu kemana ular itu pergi. Jangan-jangan masuk di balik kursi, kata salah satu warga. Akhirnya dengan dibantu beberapa warga dibukalah kursi kemudi mobil itu, dan anehnya bersamaan dengan kursi yang dibuka berguguran remahan tanah yang cukup banyak. Baskoro dan salah satu warga yang awalnya tak memperdulikan itu dan tetap fokus untuk mencari ular yang diduga masuk, sampai akhirnya mereka mulai menyadari jika ada bau wewangian yang sangat aneh dari tanah yang berguguran itu. Begitu juga dengan ular yang setelah dicari-cari juga tidak ketemu. Sartika, sang istri Baskoro yang tadi turut menyaksikan dan mendekat serta mencium bau itu pun langsung teringat kejadian beberapa saat tadi di dalam kamar Romi. Namun ia memilih diam sampai akhirnya setelah para warga pulang barulah ia bercerita kepada Baskoro, suaminya, tentang kejadian tadi. Istrinya pun mulai menghubung-hubungkan itu dengan cerita Romi tentang apa yang ia alami semalam. Namun di sini Baskoro tampak menampik dan seperti mewajarkan hal itu. Hari pun berlalu, tidak ada hal janggal lagi yang terjadi sekitar 7 hari terakhir. Romi pun juga sudah terlihat sembuh dari sakitnya dan sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasanya, sampai di suatu malam terjadi lagi hal yang sangat menyeramkan yang mereka alami secara bersamaan. Malam itu mungkin belum terlalu larut. Romi, ayah dan ibunya juga masih terjaga. Hanyalah Yuli, si bungsu, yang terlihat sudah terlelap di dalam kamar. Tiba-tiba saja suara lolongan anjing di depan rumah itu terdengar kembali, dan kali ini terdengar lebih bising. Seketika Romi yang mengingat kejadian tempo hari karena mendengar suara itu, nyalinya langsung menciut. Ia merapatkan jarak duduknya ke tubuh ibunya, sementara Baskoro, sang ayah, yang hendak memeriksa keluar. Namun di sini Sartika, istrinya, mencegah. Ya, Baskoro sempat kesal dan sempat memaksa untuk tetap pergi keluar rumah, namun ia urung ketika suara lolongan anjing itu pun berhenti. Mereka bertiga pun kembali duduk dan beberapa saat kemudian pintu rumahnya diketuk. Ini cukup aneh. Pasalnya, untuk seseorang bisa sampai ke depan pintu harus melewati pagar terlebih dahulu. Sedangkan pagar itu digembok. Di sini Baskoro yang hendak memeriksa kembali lagi dicegah oleh istrinya yang seperti merasakan jika ada yang tidak beres. Baskoro pun mencoba berteriak ke arah depan pintu. "Siapa?" kata Baskoro. Namun teriakan Baskoro ini malah disambut oleh suara tangis beserta ketukannya yang kian mengeras. Tok tok tok, tok tok tok. Mendengarkan hal itu mereka bertiga pun kian merapat ketakutan. Romi yang tak sengaja memandang ke arah pintu depan sempat melihat bayangan-bayangan yang berlalu lalang dari celah bawah pintu. Beberapa saat kemudian, setelah ketukan berhenti, suara tangisan itu pun mulai berpindah-pindah seolah-olah mengelilingi bangunan rumah itu. Mereka bertiga pun hanya bisa meringkuk, mematung ketakutan di ruang tengah hingga tangisan menghilang. Mereka benar-benar terjaga hingga azan subuh terdengar. Matahari pun mulai terbit. Lalu lalang kendaraan di depan rumahnya juga mulai ramai. Baskoro yang sebenarnya masih menyimpan rasa penasaran perihal suara tangisan semalam mencoba untuk keluar rumah. Kali ini ia memiliki perasaan yang tak enak, dan benar saja ketika ia berada di depan rumah, kala itu Baskoro melihat bungkusan kain putih sebesar kepalan tangan orang dewasa tepat di depan teras rumahnya. Bungkusan itu nampak setengah terbuka karena terlihat tanah yang keluar berceceran dari bungkusan itu. Mungkin bungkusan itu sengaja dilempar dari arah luar. Dari sinilah Baskoro mulai merasa jika ada yang sedang mempermainkan keluarganya. Baskoro pun tak berani menyentuh bungkusan itu. Ia pun lalu segera masuk lagi ke dalam rumah. Terlihat kini suasana yang pastinya aneh. Romi, anaknya, dan Sartika, sang istri, nampak terdiam melamun menahan kantuk. Sepertinya mereka semua masih trauma atas kejadian semalam. Meskipun begitu, Baskoro tetap mencoba tenang. Ia pun tetap beraktivitas seperti biasanya, mengantarkan anak-anak sekolah lalu pergi ke toko.
Sesampainya Baskoro di tempat usahanya, tak disangka-sangka, di sana ia pun juga menemukan hal yang sama, yaitu bungkusan kain kafan yang berisikan tanah. Supri, sang supir yang pertama kali menemukannya, juga tak berani menyentuh. Hingga tak lama kemudian, Pak Wahono, salah satu kuli panggul di pasar itu pun menghampiri Supri dan Baskoro yang tengah mengamati bungkusan itu. "Wah, gak beres itu Pak," kata Pak Wahono kepada Supri. Pak Wahono ini sepertinya memang sedikit tahu tentang hal-hal seperti ini. Dan setelah itu, dengan penuh rasa percaya diri, Pak Wahono pun membuka bungkusan itu, diikuti dengan beberapa orang yang kini mulai berkerumun ingin melihat hal itu. Dan setelah dibuka, bungkusan itu ternyata berisikan tanah setengah basah, bunga ziarah, beras kuning, dan yang paling mencengangkan adalah ditemukan juga 2 buah gigi geraham orang dewasa di dalam bungkusan tersebut. "Wah, bahaya ini Pak. Sepertinya ada orang yang tidak suka dengan Bapak," kata Pak Wahono. Ia pun lalu menyarankan Baskoro untuk segera memanggil kiai ataupun ustadz agar segera meruqyah tempat ini. Baskoro pun hanya mengangguk, sementara Pak Wahono kembali ke aktivitasnya untuk mengangkut karung beras dari truk untuk menuju gudang belakang ruko. Dan tak selang beberapa lama, hal naas pun terjadi. Baskoro dan Supri sontak tersentak berlari untuk menuju ke gudang belakang ruko ketika ada beberapa pekerja kuli panggul yang berteriak-teriak meminta tolong. Sesampainya di sana, terlihat 5 baris tumpukan karung beras setinggi sekitar 5 meter itu gugur ke bawah, dan salah satu pekerja juga terus saja berteriak-teriak menyebut nama Pak Wahono. Ternyata Pak Wahono lah yang sudah tertimpa tumpukan itu. Mereka semua pun berjibaku untuk mengangkat karung beras yang masih menutupi tubuh Pak Wahono itu satu persatu. Harusnya kejadian ini tidaklah fatal, karena barang yang menimpanya lunak. Tapi setelah semua karung berhasil diangkat, terlihat Pak Wahono yang tak bisa bergerak meskipun kala itu matanya masih terbuka. Pak Wahono pun sama sekali tak merespon panggilan orang-orang di sekitarnya. Terlihat ia hanya tengkurap dengan kepala menghadap ke sebelah kanan. Supri yang mendekat ingin mengangkatnya pun langsung dicegah oleh Baskoro. Ia takut bila ada cedera fatal di tubuh Pak Wahono. Ia pun lalu segera memanggil petugas medis. Dan setelah ditangani, benar saja Pak Wahono mengalami retak tulang leher. Entah apakah ini semua ada hubungannya atau tidak. Yang jelas hal naas ini terjadi dan dialami langsung oleh Pak Wahono, orang yang pertama kali berani membuka bungkusan itu. Setelah kejadian itu, Pak Wahono pun harus pensiun dari pekerjaannya karena cedera cukup parah yang dialaminya hingga ia pun sulit untuk berjalan. Baskoro pun mulai merasa jika ini semua harus dihentikan. Mulailah ia mencari seseorang yang mungkin bisa mengatasi hal ini, namun semua sempat menemui jalan buntu ketika para orang pintar yang sudah ditemuinya hanya menyarankan untuk membersihkan saja tanah-tanah itu tanpa memberitahu solusi yang tuntas. Di sini juga Baskoro mengetahui bahwa ia sedang dipermainkan oleh Teluh Siti Setana atau santet tanah kuburan. Gangguan itu pun terus saja terjadi dari penampakan-penampakan yang ada di rumahnya hingga kini mulai merambah ke tempat usahanya. Ada salah satu kesaksian juga dari salah satu tengkulak langganan di toko sembakonya yang terpaksa harus pindah tak lagi membeli dagangan Baskoro karena ia bersumpah mengaku sudah seminggu ini toko Baskoro tutup, padahal Baskoro merasa sama sekali tidak menutupnya. Yang ia heran memang dalam seminggu itu tokonya sangat sepi, hanya ada beberapa pengecer saja yang datang membeli. Kejanggalan demi kejanggalan pun mulai membuat Baskoro resah dan uring-uringan. Menurut Romi, anaknya, sudah 2 bulan ini ayahnya berubah menjadi orang yang selalu mengedepankan emosinya. Romi pun juga sempat mendapati ayah dan ibunya bertengkar dan entah apa yang sedang diperselisihkan. Yang jelas, suasana rumahnya kini menjadi tidak enak sejak diketahui datangnya Teluh ini. Seiring dengan itu, Romi pun kembali mengalami kejadian seram dan menakutkan. Malam itu, terjadi perdebatan kecil di antara ayah dan ibunya.
Entah apa yang jadi sumber masalahnya, yang jelas Romi kini sudah mulai sumpek dan memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintu dengan keras. Berharap Baskoro sang ayah dan ibunya yang tengah bertengkar mendengarnya, dan itu cukup berhasil ketika mereka mendengar bantingan pintu dari Romi. Seketika mereka melirikkan suara pertengkarannya. Di dalam kamar, Romi pun memutuskan untuk tidur. Dia mulai terlelap, tapi di tengah malam ia pun harus terbangun karena perutnya terasa mulas. Dia takut sebenarnya untuk ke kamar mandi. Ia sudah mencoba menahannya, tapi sepertinya rasa itu sudah di ujung tanduk. Akhirnya Romi pun mulai mengubur dalam-dalam rasa takutnya. Ia memutuskan untuk berlari kecil menuju kamar mandi, menembus gelapnya ruangan demi ruangan yang ia lalui. Dan saat hampir sampai di kamar mandi, tepatnya di ujung ruangan dapur, Romi mencium kembali bau wangi aneh itu lagi. Namun perutnya memaksa untuk tak memperdulikan. Dia pun lalu mulai mendorong pintu kamar mandi, walau ia menyadari seperti ada seseorang yang berada di belakangnya. Tapi ketika pintu dibuka, Romi kala itu hanya tertegun. Seketika rasa mulas dalam perutnya itu sirna, karena di dalam bak kamar mandi Romi melihat kepala seorang wanita lengkap dengan sorot matanya yang memandang ke arah Romi. Romi terpaku, tak bisa bergerak melihat itu, dan perlahan sosok itu mulai keluar dari dalam bak kamar mandi, memunculkan sebagian tubuhnya. Terdengar suara pekikan dari mulutnya sambil merangkak keluar dari dalam bak. Melihat hal itu, Romi dengan sekuat tenaga pun memundurkan langkahnya perlahan-lahan. Meskipun terasa berat, tapi itu berhasil. Ya, ia berhasil menjauhkan posisinya dari kamar mandi itu, walaupun ia harus roboh di antara ruangan tengah dan dapur karena tersandung kakinya sendiri. Pandangannya masih waspada, barangkali sosok itu masih terus berjalan mengejarnya, dan benar saja. Romi kembali melihat sosok itu berjalan dengan kaku. Terlihat rambutnya yang panjang dan bajunya yang coklat lusuh. Sosok itu berjalan di depan Romi tanpa menoleh, lalu hilang menembus tembok dapur. Seketika puncak ketakutannya pun terpecah oleh suara jeritan dari dalam kamar sang ayah dan ibu. Suara itu adalah suara Yuli. Ya, Yuli adiknya. Entah apa yang terjadi, Romi pun yang tak mau ambil pusing langsung berlari menuju ke arah kamarnya dan bersembunyi di balik selimut. Sampai akhirnya esok hari pun tiba, Yuli adiknya jatuh sakit. Ia demam tinggi. Pagi itu pun terasa sangat tak enak. Baskoro ayah Romi membangunkannya dengan sedikit kasar. "Ayo bangun, sekolah." Itu kata ayahnya seraya keluar dengan sedikit membanting pintu. Entah baru berapa jam Romi tertidur, ia pun juga tak sempat bercerita tentang kejadian semalam. Ketika ia berjalan menuju ke arah kamar mandi, ingatannya pun kembali kepada kejadian tadi malam. Romi pun mengurungkannya, lantas ia pun hanya mengambil sikat giginya saja dan memutuskan untuk cuci muka di wastafel dekat dapur. Ibunya yang tengah menggoreng telur seakan tak peduli anaknya tak mandi. Romi pun segera masuk kembali ke kamar lalu berganti baju dan keluar sembari membawa tasnya. Yang jelas, suasana pagi itu tak lagi sehangat dulu. Sebelum teror hantu-hantu sialan ini, ya mungkin itulah yang ada di batin Romi. Ia pun tak sempat sarapan, hanya minum separuh teh hangat yang kala itu sudah disiapkan ibunya. Karena Baskoro ayahnya sudah terburu berjalan keluar rumah, Romi menyusul dengan berlari-lari kecil ke depan rumah. Terlihat ayahnya tengah bertolak pinggang memandangi lantai terasnya itu. "Anak sialan," begitulah ucapan ayahnya sembari menendang bungkusan kain putih yang ternyata ada lagi berserakan di depan teras rumahnya. Ia pun lalu masuk ke dalam mobil diikuti dengan Romi tanpa kata dan perbincangan. Baskoro ayahnya mengantar Romi ke sekolah. Dengan sedikit ngebut, Baskoro nampak emosi dan tak fokus sampai akhirnya hal naas pun terjadi ketika tiba-tiba Baskoro membelokkan begitu saja setir mobilnya ke arah parit yang cukup dalam. Menurut kesaksian Baskoro, ia menghindari nenek-nenek yang menyeberang, tapi anehnya Romi tak melihat hal itu. Yang Romi lihat dan tahu hanyalah tiba-tiba saja ayahnya mengarahkan setir mobilnya ke lajur kanan dan cukup dalam ke sebuah parit yang kering.
dan cukup dalam. Mobilnya ringsek. Romi tak mengalami luka yang cukup berarti, lain halnya dengan Baskoro. Ya, kakinya terluka cukup parah. Tulang keringnya patah sampai mencuat keluar. Kecelakaan ini pun membuat Baskoro sadar bahwa kekuatan tak kasat mata yang tengah mengganggu keluarganya ini tidak main-main. Terlebih lagi, ia pun juga sempat diperlihatkan berbagai penampakan ketika ia sedang dirawat di rumah sakit, hingga membuatnya tidak betah dan memaksa untuk pulang. Dan hikmah baiknya di sini adalah di rumah, Sartika istrinya merawatnya dengan telaten, membuat suasana rumah tangganya kembali hangat. Setelah merangkai kejanggalan demi kejanggalan yang selama ini terjadi, akhirnya hal ini pun dapat ditangani dengan serius. Ketika ada pengasuh pondok pesantren di daerah dekat toko Baskoro ternyata selama ini mengamati apa yang sudah terjadi. Dan dengan sukarela, beliau pun beserta santri-santrinya bermujahadah dan meruqyah toko dan juga rumah Baskoro. Di sini, keluarga Baskoro melihat sendiri ternyata Teluh Siti Setana yang menyerang keluarganya memang tidak main-main, karena tanah wangi yang diduga sebagai media itu ditemukan di berbagai tempat yang benar-benar tak terduga. Seperti di bawah kasur Romi dan Baskoro, di kendi tempat air minum mereka, di gentong tampungan air di dapur, dan yang paling aneh adalah di eternit langit-langit ruang tengahnya. Pak Ustadz pun menyuruh Baskoro untuk menjebolnya sendiri dari arah bawah dengan tongkat. Lalu berguguranlah tanah yang bercampur dengan beras kuning dan bunga yang sudah kering cukup banyak keluar dari lubang eternit yang dijebol tersebut. Dan seperti biasanya, tanah itu pun mengeluarkan bau wangi yang aneh. Teluh Siti Setana ini pun berhasil diatasi oleh Pak Ustadz. Dan sebagai korban, tentu saja keluarga Baskoro pun ingin tahu siapa orang yang menjadi pelakunya. Tapi kala itu Pak Ustadz hanya berkata, "Itu tidak penting. Yang jelas Tuhan tidak pernah tidur. Biarkan Tuhanlah yang membalas dengan caranya sendiri." Beliau pun juga mengatakan, "Kalau saya mengatakan siapa pelaku sihir ini, sama saja saya dengan yang menabur benih dendam kepada panjenengan," kata Pak Ustadz sembari menunjuk Baskoro yang duduk di atas kursi roda. Mungkin kalau tidak segera ditangani, kisahnya akan sangat berbeda, bahkan tidak menutup kemungkinan hal-hal yang lebih buruk akan terjadi. Baskoro pun sempat menjalani operasi untuk kakinya sebanyak 6 kali, dan sekarang beliau dan keluarganya alhamdulillah masih hidup sehat dan bahagia. Toko sembakonya juga masih berjalan, dan kini Romi ikut andil di dalamnya walau mungkin ada fase pasang surut yang harus ia lalui. Sekian tahun pun berlalu, tak dipungkiri juga sampai saat ini Baskoro, Romi, dan sekeluarganya masih mempunyai dugaan-dugaan tentang siapa pengirim sihir ini. Dugaan yang pertama tertuju kepada sesama pengusaha toko sembako yang hanya berjarak 50 meter dari toko Baskoro. Dan yang kedua adalah dari salah satu keluarga dari rumah yang sudah dibeli Baskoro. Diduga orang tersebut marah karena ketika rumah itu dijual, dia tidak diajak berbicara ataupun sekedar diberitahu. Itu pun diperkuat ketika 4 hari setelah Baskoro melunasi rumah itu, orang itu datang dan ingin membatalkan proses jual beli yang surat tanahnya sudah terlanjur dibalik nama atas nama Baskoro. Ya, begitulah. Itu hanya sebatas dugaan tentang siapa sebenarnya pengirim teluh ini. Keluarga Baskoro pun tak tahu pasti. Yang pasti, sihir itu sudah berhasil diredam dan keluarga Baskoro pun selamat dan hidup bahagia sampai saat ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisahnya ini asli nih, horornya dapet. Horornya dapat, kisah tentang teluh atau santet, tapi yang digambarinya nih di dalam rumah tuh selalu dapat ya, mencekam banget ya. Jadi scene horor salah satu yang paling parah tuh yang waktu ada kepala keluar dari dalam kamar mandi ya, dari dalam bak mandi. Dan di sini saya coba membedah sedikit ya, bahwa memang
Ini mayoritas ya, mayoritas ustadz ataupun kiai atau orang pintar yang saya pribadi pernah beberapa kali menemui secara langsung ya. Jadi mereka memang tidak pernah ingin memberitahu karena ya seperti yang tadi dikatakan dalam kisah, sama saja, berarti sama saja. Jangankan memberitahu apa, jangankan untuk, kan ada yang minta kembalikan santet itu untuk menyerang balik si pengirim santet itu, tapi jangankan itu ya, menyebut nama saja mereka tidak mau karena yang terpenting adalah kesembuhan, kebaikan setelahnya. Jadi biasanya kiai atau ustadz akan bertanya, mau apa? Mau sembuh kan? Ya sudah, sembuh saja, nggak harus tahu siapa yang ngirim, dan harus yakin bahwa semua penyakit, semua masalah itu adalah berasal dari Allah, dan ketika penyakit itu diturunkan maka akan diturunkan beserta juga dengan obatnya. Jadi saya sangat setuju dengan kiai yang menyelesaikan masalah Baskoro itu ya. Jadi bukan berarti juga wah kisahnya gantung atau tidak disebutkan si pelaku atau pelakunya bagaimana setelahnya. Jadi ini bukan kisah yang menggantung, tapi justru hikmah itulah yang bisa kita dapat dari kisah ini. Ya itu sih menurut saya ya, untuk membedah kisah ini. Tapi mungkin teman-teman punya pandangan lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa ditulis. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan yang buat yang suka dengan kisah ini bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ya link video ini ke teman-teman ataupun saudaranya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor bertemakan horor misteri ya, dari kisah pribadi, kisah nyata, silakan jika ingin dibawakan di channel Ilo Bercerita maupun Extreme Movie bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Kirimannya bisa berupa tulisan boleh, bisa berupa rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang mengirimkan tapi belum dibawakan, sabar ya, karena masih butuh proses penggarapan ya. Tapi insya Allah semuanya akan kita bawakan nantinya satu persatu. Dan kisah barusan adalah kisah dari Mas Agil ya, penulis muda berbakat asal Temanggung, Jawa Tengah. Halo Mas Agil, terima kasih ya. Ditunggu lagi karya-karya terbarunya dan bisa kita bawakan secara eksklusif ya di channel Ilo Bercerita maupun Extreme Movie. Dan di akhir kata saya mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata, apabila ada mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dalam pembawaan kisahnya tadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.